Untuk suara manusia, nah seperti tadi konten saya tadi, ya konten saya tadi kan ada orang yang ngomong ya, itu bukan suara yang bukan voice over yang kita rekam sendiri, tetapi memang suara yang sudah ada di komputer, ya sehingga kita tinggal kasih ketikan, nanti ada suara yang kita pilih dalam misalnya kita ketikannya bahasa Indonesia, berarti kita harus mencari robot yang bisa membaca kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya bahasa Inggris, ya kita pakai robot yang baca dalam bahasa Inggris. Itu coba di video builder. Nanti coba teman-teman cek video builder, nanti saya tunjukin ya. Saya kasih website-websitenya, nanti teman-teman sendiri coba. Karena tidak susah. Ya. Ada yang mengatakan tadi, tidak semua orang bisa mengoperasikan robot AI karena belum pernah coba. Ya, robot AI jauh lebih susah daripada robot AI itu jauh lebih gampang daripada ngetik di Word, bikin presentasi PowerPoint. Ya, itu lebih susah bikin PowerPoint karena robot AI itu jauh lebih gampang. Selama kita bisa baca ya, selama bisa baca instruksi dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, pasti bisa. Nah, ini adalah tadi saya bilang untuk voice over yang menggunakan robot. Sudah ada bahasa Indonesianya, ini misalnya ini bahasa Inggris, ya ada bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Filipin. Kita bisa ketik teks, nanti ada yang bacain. Ya, jadi kalau teman-teman kadang bikin konten yang perlu suara orang untuk baca, itu sudah gampang sekali. Ya, ini ada bahasa Indonesia juga. Nah, ini bahasa Indonesia. Ini ada nama-namanya nih, suara cewek dan suara cowok, kita bisa pilih. Ya, tinggal ketik di sini. Ya. Halo, nama saya Femi. Misalnya ya, contoh ya. Kita dengarkan misalnya suaranya suara si Anissa deh. Ya, kita dengar bagaimana suaranya dia. Halo, nama saya Femi. Saya sedang mengajar. Ya, kira-kira gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman lagi suaranya seret ya, mau ngajar, pakai ini aja bisa. Ya, bisa pakai sekali-sekali lah ya. Kita bikin konten itu kan variasi ya. Saya nggak bisa ngajarin bagaimana variasi, tapi kalau bikin konten itu ya nggak bisa monoton. Kita kadang-kadang bisa menampilkan diri kita, kita merekam diri kita untuk ngomong, tapi kadang-kadang kita boleh ambil yang lucu-lucu, take fun ya, ambil animasi foto kita, terus kasih suara, ya modelnya seperti ini. Ya, menggunakan konten-konten, menggunakan AI supaya menghasilkan konten yang lebih menarik. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang robot apa lagi nih? CRM itu Customer Relationship Management. Ini artinya apa sih? Ini untuk ya apa ya? Memanage relasi kita dengan customer. Ya, kalau orang-orang marketing biasanya sudah tahu istilah CRM ini, Customer Relationship Management. Jadi bagaimana cara kita membuat program-program atau menggunakan, maksudnya bagaimana cara kita membuat komunikasi yang baik dengan para customer, komunitas, ya. Nah, di dunia medsos sekarang, ya, di dunia digital sekarang kan customer kita kan kebanyakan memang pasti punya WA. Kebanyakan pasti punya medsos. Dan customer yang belum jadi customer kita, berarti calon customer ya, atau non-follower, itu punya medsos juga, punya WA juga. Nah, caranya bagaimana supaya kita itu bisa memanage mereka, ya kalau misalnya ada yang, mungkin teman-teman di sini masih yang, sekarang mungkin ada waktu untuk menjawab pertanyaan dengan ketik manual. Tetapi nanti kalau mungkin ada satu bisnis yang sudah mulai rame atau apa, terus adminnya ini udah mulai kewalahan karena ada satu klien saya yang adminnya itu udah kewalahan sekali menerima chat registrasi dari customer, ya. Nah, kalau sudah sampai ke tahap itu, kita perlu banget robot, ya. Kalau nggak gitu bisa mati. Ya, adminnya bisa pusing, bisa nggak tidur, ya, bunyi terus itu WA-nya, ting 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 ting, ya. Nah, ya secara bisnis kita suka, kita happy,
ya, tapi energi kita jadi terkuras, benar kan? Ya, coba kalau yang banyak yang WA tuh kita sebenarnya senang, tapi di sisi yang lain kita akan merasa kok terkuras ya, karena kita juga jadi ikut mikirin itu. Nah, kita perlu manajemen, kita perlu robot AI ya. Nah, beberapa chat program WA, Telegram, chatbot itu adalah salah satunya untuk membantu para admin, membantu para owner ya yang mungkin lagi meeting atau apa, tapi orang nggak mau tahu kan ya, kadang-kadang masih chatting aja. Nah, kita bisa menggunakan chatbot ya. Chatbot bisa bantu untuk jawab pertanyaan-pertanyaan yang standar, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang rumit, selagi kita bisa bikin programnya ya. Nah, terus ada Jotform. Jotform ini adalah aplikasi form di mana kita bisa mengelola database customer kita dan kita bisa menganalisis. Karena kalau sudah ada database dan kita langsung mau survei, berapa banyak sih customer saya yang cowok, cewek, berapa banyak sih customer saya yang belanja A, belanja B, nah itu kelihatan. Ya. Mungkin tidak harus pakai Jotform, tetapi kita bisa bikin program yang menyerupai itu, menyerupai Jotform dan ditambah dengan beberapa teknologi. Beberapa teman-teman di sini pasti sudah bisa bikin program seperti itu, yang merangkum data, big data, ya sehingga kita bisa menganalisis ke depannya ini saya mau bikin apa. Karena saya ternyata punya customer yang usia segini sampai segini. Wah, ini bagus nih kalau saya bikin kelas ini. Nah, kira-kira gitu. Ya, nah itu semua itu dari program-program yang kategorinya CRM. Ya, yang mengelola database customer, yang membantu kita untuk menjawab customer supaya kita nggak kewalahan. Oke. Nah, terakhir tadi saya bilang bahwa ada program yang bisa membuat kita merencanakan konten selama setahun. Ya, yaitu manajemen konten. Ini menggunakan gabungan antara Google dan ChatGPT. Ya, nanti saya akan share di mana ya? Ini karena nggak ada grup. Nanti coba saya share satu video di Instagram. Nanti tutorialnya bagaimana cara membuat konten selama 1 tahun. Jadi nanti bukan berarti kita harus plug ikut itu ya. Kalau kita kan cuma pengen dapat inspirasi aja. Minimal setengah dari beban kita tuh terangkat karena sudah ada yang planning. Sekarang tinggal eksekusi aja. Ya, nah itu sudah ada. Nah, jadi ini adalah alat-alat yang bisa kita gunakan dalam kegiatan digital marketing kita, dalam approach customer, di dalam membuat konten, ketika kita pengen menjelaskan sesuatu dengan customer tapi ini bahasa asing, terus ada customer dari luar negeri tapi saya nggak bisa ngomong pakai bahasanya dia, sekarang gampang ya, karena semua sudah ada alatnya. Oke, baik. Nah, sekarang karena sudah banyak hal yang kita disediakan ya, robot-robot AI ini sudah ada semua. Sering memang terjadi salah kaprah. Nah, bentar ya, sebelum masuk sini saya baca chat dulu. Kok kayaknya banyak chatnya, saya baca dulu ya, siapa tahu ada yang tanya-tanya sekalian deh ya. Nah, oke. Konsultan. Praktek belum sempat ya, praktek nggak sempat kalau di sini ya, nanti kita bikin ini lagi, bikin kelas tersendiri kalau misalnya kita pengen bikin apa untuk tes cek AI satu-satu ya. Oke, nah saya lanjut ya karena belum ada tambahan lain mungkin. Nah, dari sekian banyak robot AI yang tadi saya sebutkan, aslinya itu lebih banyak lagi. Kalau teman-teman mau googling itu banyak sekali ya. Googling aja robot AI for music, robot AI for graphic, robot AI for voice over, itu banyak. Bahkan robot AI yang bikin program pun bisa. Jadi teman-teman di sini walaupun nggak punya background untuk bikin aplikasi, sebenarnya kita udah bisa bikin aplikasi pakai ChatGPT, ya. Tapi nggak tahu jadi apa enggak ya. Tapi coba deh nanti teman-teman cobain. Tolong minta kode untuk bikin aplikasi apa gitu, ya. Nanti keluar semuanya. Anda nggak bisa coding, tapi ChatGPT bisa kasih. Nanti kita bisa buat, ya. Tapi ya itu tadi saya bilang belum tentu bisa jadi, ada error memang ya pasti.
Nah, ini yang saya bilang tadi, terjadi salah kaprah. Banyak orang merasa bahwa dengan AI itu jadi semuanya serba beres. Enggak juga, ya. Terus semuanya jadi kayak tergantung sama robot. Enggak juga. Pekerjaan jadi hilang karena robot. Ya enggak juga. Enggak juga begitu. Ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan dari awal bahwa robot ini sebenarnya sudah ada lama. Cuman baru orang itu memasarkannya sekarang karena memang kemampuan manusia untuk menguasainya di era digital sekarang ini jauh lebih baik dibandingkan dulu. Karena ya mungkin karena komputer sekarang sudah lebih gampang dibeli ya. Orang juga sekarang gampang beli handphone. Jadi orang sudah bisa menggunakan dengan gampang, dengan mudah. Padahal fitur-fitur itu dari dulu juga sudah ada. Nah, kesalahkaprahan ini memang terjadi, orang merasa bahwa era manusia itu nanti akan mulai tergerus oleh robot, ya. Nah, saya akan kasih satu slide lagi, ini yang paling terakhir sebenarnya, ya. Nah, salah kaprah itu bisa terjadi kalau kita masih berpatokan pada industri 5.0 atau 4.0. Jadi kita masih terbuai dengan wah banyak robot AI, banyak software ini, banyak kemudahan-kemudahan untuk bikin A, B, C, ya. Bahkan programmer aja sampai takut, wah ChatGPT udah bisa bikin program, nanti saya gimana gitu ya. Ada ya. Terus digital content, penulis juga pada takut, waduh ini ChatGPT bisa nulis. Nah, ada yang iseng bikin novel dari ChatGPT terus dicetak terus dikasih gambar lagi ya, dikasih ilustrasi pakai Midjourney. Jadilah satu buku. Ya, sebenarnya buku itu buah hadiah sih, buah hadiah mungkin ke anaknya kayaknya ya, saya pernah baca. Tapi akhirnya dia jual juga. Ya sebenarnya nggak ada salahnya sih dijual ya. Karena gini, sebenarnya apa sih yang baru di dunia ini? Kayaknya belum, nggak ada ya. Semua ini sebenarnya kayak udah pernah ada, ya. Tidak ada yang benar-benar baru. Jadi kalau kita mendengarkan satu lagu, apakah lagu itu benar-benar original baru 100%? Enggak juga kan, dia terinspirasi dari A, B, C, D dan sebagainya. Bikin tulisan misteri semuanya, ya. Apakah tulisan misteri itu juga murni karya tulisnya dia? Ya mungkin bisa jadi, tapi terinspirasi dari banyak-banyak hal juga yang menyerupai. Jadi kalau dibilang ini apakah dengan era robot kita menulis nanti kita bisa dianggap plagiator atau apa? Di satu sisi bisa, tetapi di sisi lain orang yang mengandalkan robot 100% itu nanti akan kalah. Ya, kalah dengan yang seperti ini. Nih, ya yang saya sebutkan di seperti ini. Jadi para edukator ya, saya ngomongnya para edukator aja. Para edukator itu sebenarnya sudah mengantisipasi era industri 4.0 atau 5.0 dengan society 5.0. Ya, society 5.0. Jadi edukator ini yang nanti akan memberitahukan kepada kita semua lah, termasuk anak-anak sekolah zaman sekarang, ya, untuk menyadari bahwa tanpa manusia robot itu nggak bisa jalan. Yang bikin robot itu siapa? Manusia. Yang mengoperasikan adalah manusia. Jadi sebenarnya kalau dibilang pekerjaan itu akan hilang, ya banyak pekerjaan yang hilang sebenarnya kurang tepat. Ada pekerjaan yang hilang, tapi ada juga pekerjaan yang baru. Masalahnya adalah manusia ini yang belum bisa menguasai yang baru. Makanya terjadi gap. Ya. Jadi kalau dibilang pekerjaan ada yang hilang, of course. Ya, sejak zaman dulu ada beberapa pekerjaan yang hilang. Ya. Ada beberapa alat yang sudah hilang, misalnya mesin ketik. Ya, itu udah nggak ada. Ada beberapa profesi yang sekarang juga mungkin udah nggak ada tanpa kita sadari, oh ya udah nggak ada ya, tukang beca misalnya nggak ada. Ya, kalau di Surabaya, saya tinggal di Surabaya di Gresik ya, mau cari bis kota itu susah setengah mati. Ya, kalau di Jakarta masih gampang. Coba nih tadi ada yang tinggal di Surabaya kan, coba aja tuh kalau ke Surabaya. Mau cari angkot juga susah sekarang.
mau cari lebih apa ya maksudnya? Ada beberapa profesi yang memang sudah akan tergerus oleh zaman itu otomatis, jadi nggak usah terlalu kita mungkin merasa akan ketakutan, enggak ya. Ada profesi yang baru lagi, ya. Nanti akan transportasi ini akan bukan hanya mobil, ya. Mobil sekarang udah mobil listrik, bahkan nggak perlu driver, ya. Tapi yang bikin mobil listrik kan manusia tetap, teknisinya tetap manusia. Tapi karena tidak ada yang menguasai untuk bikin mobil dan teknisinya, makanya akhirnya ada gap. Padahal yaitu skill-nya itu tidak terpindahkan, ya jadinya. Nah, jadi ada beberapa kalau di sini mungkin orang tua yang hadir di sini, mulailah pikirkan anak saya ini nanti 10 tahun ke depan itu profesinya apa aja sih, ya. Nah, itu ada banyak sekali, nanti coba di googling, ada beberapa profesi yang di masa depan itu akan ada dan kita minimal kalau kita sekarang pengen mikirin jurusan sekolah untuk anak, jangan yang model zaman kita kuliah dulu. Udah pasti nggak ada, ya. Nah, karena orang yang menguasai akuntansi itu semua sekarang, ya. Anak-anak sekarang sekolah itu belajar semuanya, belajar akuntansi. Saya lihat ya pelajarannya, terus belajar biologi itu sampai jenis apa jumlah tulang aja disuruh hafal. Cuman kita itu pelajaran kuliah, anak SMP disuruh hafal jumlah tulang lagi. Nah, jadi hal-hal akademis seperti itu sebenarnya semua sudah ada di komputer kan. Anak-anak pun bisa lihat, anak-anak bisa baca sendiri, bisa belajar sendiri. Tapi apakah benar anak-anak menggunakan, dan kita sendiri ya, kita sendiri sadar bahwa di sini di era zaman sekarang ini mau belajar apa aja itu sebenarnya gampang dan gratis. Kita bisa tinggal cari. Tapi apakah kita punya motivasi untuk cari? Apakah kita punya, seperti anak-anak, apakah anak-anak menggunakan komputer lebih banyak untuk main atau untuk belajar? Kalau kita lihat situasi manusia masih banyak menggunakan teknologi untuk kesenangan saja, untuk main saja, berarti ada yang salah. Berarti kita belum siap untuk masuk di era kita bisa menguasai teknologi. Tapi memang kita bisa digerus oleh teknologi. Nah, makanya